Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Mari sebelum kita mengawali aktivitas kita sama-sama, kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai bekal kita seharian nanti untuk melakukan aktivitas kita. Mari kita akan buka sama-sama di dalam Kisah Para Rasul 2 yang ke-41 sampai dengan 47. Perikopnya ialah cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutlah semua orang. Rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan. Ayat 47 luar biasa sekali, saudara. Dan Tuhan menambahkan jumlah setiap hari, jumlah orang yang diselamatkan. Tentunya ini adalah, sebagai orang percaya, ini adalah suatu keinginan kita bersama, bahwa setiap hari ada orang yang diselamatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, perlu semua ketahui bahwa setelah Roh Kudus turun ke bumi ya, hinggap di tempat para rasul, ketika mereka menerima Roh Kudus, ada perubahan kebiasaan. Ada kebiasaan yang mulai kebiasaan baru yang terjadi di situ. Jadi awal-awal murid-murid berkumpul, dan satu hal, mereka sehati, ya kan, dalam persekutuan dan pengajaran para rasul. Dalam hal ini para rasul ini sebagai guru, dan orang percaya di jemaat mula-mula itu adalah murid, saudara. Dan kita tahu bahwa para rasul adalah murid dari Yesus, dan setelah itu para rasul memuridkan jemaat-jemaat mula-mula ini, saudara. Dan ini adalah sesuatu pola yang memang Tuhan yang sudah desain, saudara. Karena ketika Yesus memulai pelayanannya, yang dilakukan pertama ialah mencari murid. Dan sebagai seorang murid, ada beberapa hal nanti kita sampaikan di dalam ayat 42 yang harus kita kerjakan, yang harus kita benar-benar sama-sama hidupi dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kehidupan rohani kita bisa bertumbuh, kehidupan rohani kita bisa berbuah, dan akhirnya apa? Pada akhirnya kita bisa memuridkan orang lain. Dan setiap hari jumlah orang percaya akan bertambah, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang murid ialah ketekunan, saudara. Kita harus bertekun dari pengajaran bapak-bapak rohani kita bersama. Kita harus bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kata bertekun itu adalah sesuatu yang berlangsung terus-menerus, saudara. Ya, menjadi suatu kebiasaan. Ketika kita olahragawan, kita tahu, contoh ini sering kali kita dengar, angkat besi. Dia nggak mungkin langsung mengangkat beban yang sangat berat dulu, tapi dimulai dari apa? Dari yang agak ringan, ya kan? Agak berat, dan tambah berat, dan tambah berat lagi. Lama-lama dia nggak kerasa bahwa tubuhnya kuat sekali. Dia bisa mengangkat beban itu, beban seberat apapun bisa diangkat. Kenapa? Dimulai dari ketekunan dia untuk berlatih. Banyak orang
tahu teori bahwa olahraga itu bagus, ya kan, baca firman Tuhan harus setiap hari, tapi seberapakah orang yang mau tekun melakukan itu? Tentang kehidupan kerohanian kita pengen jadi orang yang peka rohani, ya, yang rohnya sangat peka, tahu kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita tidak pernah bertekun untuk melatih, seperti slogan yang kita dengung-dengungkan, Tuhan bicara apa hari ini, kita selalu tanya Tuhan setiap hari, Tuhan maunya apa hari ini, apa yang aku kerjakan hari ini. Itu akan membuat kita sedikit demi sedikit semakin tajam. Kerohanian saudara dan saya itu akan semakin tajam. Dimulai dari ketekunan mencari kehendak Tuhan tiap hari. Mungkin dalam perjalanannya waktu ada yang namanya kesalahan, kita salah jalan, salah ambil keputusan, tetapi itu bagian dari proses. Tetapi ketika kita berlatih, lama-lama kita akan tajam, sehingga kita bisa mengalami yang namanya ketepatan, saudara. Dan tidak hanya bertekun dalam pengajaran, tetapi apa? Firman Tuhan katakan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Persekutuan dengan apa? Kita tahu salib Kristus ada vertikal dan horizontal. Persekutuan yang pasti, yang pertama dengan Tuhan pasti, dan sesama itu tidak bisa ditinggalkan. Kita nggak bisa berdiri sendiri, saudara. Dulu ketika kita masih SD, kita diajari bahwa apa? Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Dan sekarang berkembang. Tidak hanya makhluk sosial, tapi kita juga bermedia sosial. Supaya apa? Kita nggak bisa hidup tanpa media sosial. Banyak orang tidak bisa hidup tanpa media sosial. Mereka harus saling berinteraksi di sana. Diperlukan persekutuan di sini adalah di dalam Tuhan. Kalau persekutuan dengan Tuhan pastilah kita tahu, kita berdoa saat itu dan lain sebagainya. Tetapi persekutuan dengan sesama ini juga harus dibangun. Adanya hubungan antara jemaat satu dengan jemaat yang lain. Ya, pelayan Tuhan A dengan pelayan Tuhan B, adanya saling berhubungan, saling melayani. Kalau saudara lihat di kehidupan para rasul, mereka itu saling membangun, saudara. Paulus membangun para muridnya, ya kan? Petrus juga membangun, semua itu membangun. Mereka saling berkunjung, mereka saling untuk menguatkan, ya. Coba saudara nanti bisa baca di rumah di Kisah Rasul, bagaimana kehidupan mereka. Dan puji nama Tuhan, mari sama-sama kita membangun bersama persekutuan dengan Kristus. Puji Tuhan, biarlah renungan pagi hari ini bisa memberkati hidup saudara. Dan saya berdoa hari ini setiap hari kita mengalami Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.